Qala al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, telah berkata Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, inna lil aurati atharan kabira fi tanwiril qalbi wa dhabtil jawarih. Wirid-wirid itu mempunyai pengaruh yang besar pada menerangi hati dan menjaga anggota dari perbuatan maksiat. Nah, ini wirid. Ya. Ini yang pentingnya, wirid tidak perlu banyak. Wirid ini tak perlu banyak dia. Kalau kita bisa banyak tak apa. Awalnya banyak. Ya. Dia tidak perlu banyak, tapi dia terus menerus. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Itu kata Rasulullah. Paling disukai amal seorang hamba sesuatu yang diamalkan secara terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi istakhsa minal ibadah minhum man aqamahum biwujudil awrat fasaru minal abrari waz-zuhad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la andada, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ubbad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sajjad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi al-amjad, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit tanada. Amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para asatidz, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian yang datang dari luar Besilam, yang jauh maupun yang datang dari dekat. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul khamisah wa sittun min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-65 ini dari Al-Hikam Al-Athaiyah telah berkata Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau,
idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah biwujudil awrad wa adamahu 'alaiha ma'tulil imdad fala tastahqiranna ma manahahu maulah li'annaka lam tara 'alaihi simal 'arifin wala bahjatal muhibbin falawla waridun ma kana wirdun. Apabila engkau melihat seorang hamba yang mana Allah tempatkan hamba itu dengan adanya wirid-wirid, dan Allah kekalkan hamba itu atas wirid-wirid tadi disertai kemudahan-kemudahan dari Allah, maka janganlah engkau remehkan sesuatu yang Allah berikan kepadanya, karena engkau belum melihat atas hamba itu tanda orang-orang arif dan belum melihat keelokan orang-orang muhibbin. Maka jika tidak ada warid atau petunjuk, pertolongan, hidayah dari Allah, niscaya tidak ada wirid itu, maka wirdun. Itulah hadirin sekalian, lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-65 ini. Jadi hikmah ini membicarakan tentang wirid. Maka apakah wirid itu? Tentu kita selalu mendengar tentang wirid. Wirid menurut Syekh Muhammad Said adalah huwal hissatul muhaddadatul lati yuwazibu 'alaiha al-'abdu min at-ta'at wal 'ibadat ghairil mafruḍat yulzimu nafsahu biha. Bagian yang ditetapkan, al-muhaddadah, atau yang dibataskan, bagian yang ditetapkan, baik waktunya, baik amalannya, baik banyaknya, yang mengekali atasnya seorang hamba daripada taat dan ibadah yang bukan fardu, dan melazimkan akan dia dirinya dengan bagian daripada amal perbuatan taat dan ibadah tadi. Jadi itulah wirid. Sesuatu yang hukumnya fardu, wajib, itu tidak termasuk wirid. Jangan ditanya orang nanti apa wirid tuan, semai maghrib berjamaah nosah, itu fardu. Maghrib aja pun ya, itu fardu. Jadi sesuatu yang hukumnya fardu, wajib, itu tidak termasuk wirid. Sesuatu yang hukumnya sunnah, yang tidak dikerjakan terus menerus, itu juga disebut bukan wirid. Yang fardu kemudian sunnah tidak dikerjakan terus menerus, tidak kekal ya, itu tidak bisa disebut wirid. Jadi sesuatu itu disebut wirid apabila sesuatu perbuatan taat yang sunnah dan dikekali, itulah wirid. Sesuai dengan waktu yang ditentukan, jumlah yang ditentukan, itulah wiridnya. Ada jumlahnya, ada waktunya, itu baru disebut wirid. Contohnya qabliyah, ba'diyah, zuhur ya, atau qabliyah, ya qabliyah, ba'diyah, zuhur, karena dia ada 4-4. Sembayang qabliyah, ba'diyah ini, hadirin sekalian, rawatib ini dia minimal 10, maksimal 24. Ada yang 17, ada yang 12. Kita pilih yang mana? Ada 10, ada yang 12, ada yang 17. Yang 17 itu isya dengan witirnya 3 rakaat.
Ada yang 24 jumlah keseluruhannya. Yang paling banyak itu 24. Tapi kebiasaan dua. Qabla zuhur 2 rakaat, ba'da zuhur 2 rakaat. Ya, sebelum asar 2 rakaat, begitu dia. Isya nanti 2 rakaat, ba'dahnya 2 rakaat. Nah, ini berarti wirid. Nah, ini berarti wirid, dikekali dia. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat dia. Contoh yang lain, habis maghrib ada orang baca Yasin, baca Tabarak, Al-Mulk, ada yang baca Waqi'ah, ada yang baca Alif Lam Mim Tanzil dan lain-lainnya. Jadi setiap malam dibacanya antara maghrib dan isya, ini disebut wirid baginya. Ya. Kalau kita mengamalkan sesuatu, tak tentu jumlahnya, tak ada ketentuan waktunya, ini tidak bisa disebut wirid. Misalnya habis sholat isya nanti, ya, habis sholat isya dia baca selawat, sedang semangat 10.000 kali, sedang semangat. Esok sudah turun menjadi 5.000, yang pada akhirnya tak baca sama sekali. Ini tidak bisa disebut wirid. Tapi kalau dia membaca 100 kali setiap habis sholat itu dan terus dibaca, dikekalkannya, itu disebut wirid. Qala al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, telah berkata Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, inna lil aurati atharan kabira fi tanwiril qalbi wa dhabtil jawarih. Wirid-wirid itu mempunyai pengaruh yang besar pada menerangi hati dan menjaga anggota dari perbuatan maksiat. Nah, ini wirid. Ya. Ini yang pentingnya, wirid tidak perlu banyak. Wirid ini tak perlu banyak dia. Kalau kita bisa banyak tak apa. Awalnya banyak. Ya. Dia tidak perlu banyak, tapi dia terus menerus. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Itu kata Rasulullah. Paling disukai amal seorang hamba sesuatu yang diamalkan secara terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Contoh, baca la ilaha illallah, ya, itu dibaca 100 kali setiap hari terus menerus. Ini suka ini Allah ini. Alhamdulillah, orang suluk ini tanpa mereka sadari mereka sudah berwirid, ya, berulang-ulang kali. Ya, mungkin ada wirid-wirid yang lain. La ilaha illallah dibaca 100 kali. Tentukan jadwalnya, waktunya. Jumlahnya sudah ada 100 kali contohnya. Kemudian tetapkan harinya. Nah, itu disebut dengan wirid. Hadirin sekalian, dalam kita membikin atau mengolah, ya, mengolah wirid ini, karena wirid ini banyak amalan-amalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan para sahabat dan para aulia. Kalau kita kumpulkan tentang wirid ini terlalu banyak, maka diolah dia. Kalau tidak tahu, tanya pada yang tahu, yang sesuai untuk kita wiridkan, untuk kita amalkan itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, kata beliau, khudhu minal a'mal ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Apabila dari amalan itu sesuatu yang kamu mampu terus menerus, ya, ada amalan mampu kita mengamalkannya, Allah tidak pernah bosan memberikan pahala. Tak pernah bosan Allah memberikan pahala orang yang berwirid ini kepada kamu sampai kalian, kata Rasulullah, sampai kalian kamu bosan.
Jadi kalau kita mau wirid baca Quran, maka tetapkan waktunya. Ya, tetapkan waktunya berapa banyak menurut kadar kemampuan kita. Ya, menurut kadar kemampuan kita. Jadi wirid itu bisa berupa zikir, bisa berupa selawat, kemudian baca Al-Quran, kemudian tasbih, menuntut ilmu, tafakkur. Kesemua ini bisa jadikan wirid, dan ini pun wirid sebenarnya. Ya, kata Syekh Muhammad Said, ini wirid, menuntut ilmu terus menerus setiap minggu. Misalnya hadirin sekalian, tentang tafakkur. Tafakkur ini bisa jadikan wirid. Tafakkur itu memikirkan artinya. Dan dalam rumah suluk itu at-tadzakur wa tafakkur, bukan zikir saja, tafakkur. Jadi kalau kita melihat orang misalnya berzikir, mungkin dia berzikir, mungkin dia bertafakkur. Dia tidak membaca apa-apa tapi sedang bertafakkur, dia diam dia. Ya. Tapi menjelajah dalam badan dia, menjelajah dia. Misalnya menjelang maghrib contohnya tadi, aku tafakur. Oh, tafakur. Boleh berselubung, boleh tidak. Tafakur. Ada orang begitu tafakur dia, bukan tidak berzikir, dia diam dia. Jadi tafakur itu memikirkan. Ya, menuntut ilmu juga termasuk tafakur. Kenapa dikatakan menuntut ilmu tafakur? Memikirkan akan firman Allah, memikirkan akan sabda Rasulullah, memikirkan akan perkataan-perkataan auliaullah, termasuk memikirkan akan ciptaan Allah, alam ini. Itu tafakur. Jadi sebelum maghrib amalannya, wiridnya tafakur, diam. Apa yang dipikirkannya? Dia pikirkan akan diri dia. Sudah berapa amal yang telah kubuat, berapa dosa yang telah kukerjakan. Bertobat dari tafakur itu, memikirkan akan keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama? Tentukan dia. Boleh setengah jam, boleh 1 jam. Itu wirid juga, tafakur. Ya. Itu dalam rumah suluk dan berzikir ada saatnya tidak ada zikir, diam dia. Berdiam diri dia. Diam aja dia. Difikirkan sesuatu. Tapi karena menjelajah dia, jelajahnya dalam ruhaniyah. Ada juga wirid memberi makan orang habis sembahyang, ada. Boleh dibuat itu. Habis sembahyang Jumat, berikan setiap Jumat 5 orang. Nah, ada yang wirid itu bayar nazar lah dia. Bayar nazar dia 40 orang. Tapi itu boleh dibuat setiap Jumat. Wiridnya itu memberi makan 5 orang saja. Nah, ya. Qala al-Habib Abdul Rahman As-Saghaf, berkata Habibur Rahman As-Saghaf, kata beliau, man la lahu wirdun fahuwa qirdun, wa man la lahu adabun fahuwa dubbun. Kata beliau, barang siapa yang tidak punya wirid, dia adalah kera. Kera katanya. Jadi dikatakan qirdun, kera di sini adalah karena binatang yang paling jahat kera ni rupanya. Karena umat-umat terdahulu pun kalau berbuat maksiat, ingkar kepada utusan-utusan Allah, dirubah Allah menjadi kera. Jadi orang yang tidak ada wiridnya, ini kata Abu Rahman ya. Jangan salahkan saya tinggal baca aja nih. Yang tidak ada wiridnya, fahuwa qirdun, dia seperti kera. Itu ada dalam kitab, ya tuan-tuan sekalian, dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra. Kitab ada dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra. Wa yalihi, ada kitab namanya Ajaibul Makhluqat, keajaiban makhluk. Tapi kitab Hayatul Kubra tulis Kamaluddin Muhammad bin Musa Ad-Dumairi ini
Di dalam kitab itu disebutkan lahmul qirdah akhbasyul luhum. Daging kera itu paling jahat daging. Akhbash min lahmil kalbi, lebih jahat dari daging anjing kalab. Jadi Habib Abdul Rahman memberikan perumpamaan orang yang tidak ada wirid ini seperti kera dia. Bahasa Islamnya koro. Ya. Seperti kera dia. Dan kera ini, daging kera ini paling jahat daging, lebih jahat dari daging anjing lagi. Akhbash min lahmil kalbi. Orang yang tidak mempunyai wirid seperti kera lah dia. Tahu taklah kita begitu. Bukan bentuknya seperti kera, tapi tubuh daging orang itu yang seperti kera, hadirin sekalian. Dagingnya sangat jahat, karena mungkin yang kita makan itu banyak yang haram, mungkin yang kita minum itu banyak yang haram, sehingga daging orang yang makan haram itu tumbuh menjadi daging yang sangat jahat seperti kera. Maka marilah kita olah sedapat mungkin yang mampu untuk dikerjakan, baik jumlah maupun waktunya. Perlu ada wirid. Kata beliau lagi, wa man la lahu adabun fahuwa dubbun. Dan orang yang tidak punya adab, maka dia seperti binatang buas. Dubbun, beruang lah itu, binatang buas. Jadi binatang buas ini makan terus menerus, ya, semua dimakannya. Jadi orang yang tidak ada adabnya, beliau memberikan perumpamaan seperti dubbun, binatang buas, ya. Hadirin dan hadirat sekalian, andai kata selama ini kita sudah ada wirid, adalah, ya kita pun yakin nih tuan-tuan ada wirid, sama ada banyak, sedang ataupun sedikit, tapi nampaknya belum ada hasilnya. Sudah wirid kita puluhan tahun, ya. Dan wirid ini yang elok-elok aja lah, ya, yang wirid ini yang elok-elok aja. Ada orang wirid dia ganjilnya, dia wiridnya itu puasa dia hari Senin, Selasa, Rabu, malamnya dia wirid. Wiridnya mulai dia zikir dia. Di zikirnya sesuatu tu, kata dia, setelah zikir tu dapat uang miliaran. Jadi wirid ini bukan untuk mendapatkan duit, bukan supaya orang cinta pada dia, untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wirid tadi puasa Senin, Selasa, Rabu tadi, puasa Kamisnya, tak dapat duit dah. Litak dia. Akhirnya berhenti wiridnya. Wirid bukan karena itu. Wirid karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan. Jadi kalau selama ini kita ada wirid dan nampaknya belum ada hasilnya, padahal kita sudah baca buku itu, bila diwiridkan ini hasilnya. Ya. Itu banyak kemungkinan. Belum ada hasil itu banyak kemungkinannya. Di antaranya, dalam berwirid itu kita mungkin tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Terkadang orang ditimpa musibah, tak apa, bukan salah, tapi banyak terdengar ketika ditimpa musibah, ditimpa penderitaan, kesedihan, datang dia bertanya, wirid apa yang elok kuwiridkan? Seminggu aja punya. Hilang kesedihannya, berhenti dia. Jadi yang pertama, kemungkinan yang pertama belum ada hasil sebuah wirid itu adalah dalam berwirid itu kita mungkin tidak ikhlas. Yang kedua, ikhlas. Dia ikhlas, tapi tidak hadir hatinya. Ya, maunya kalau kita wirid itu baca Yasin, ketika kita baca Yasin, hati itu baca Yasin juga.
mengucapkan la ilaha illallah ni, lisan mengucapkan la ilaha illallah, hati pun mengucap la ilaha illallah. Itu mesti dilatih terus dia. Dia ikhlas tapi tidak hadir hati. Boleh jadi wirid di muka TV. Ya, muka TV dia. Macam mana pun tak bisa nih. Makanya orang-orang dulu berwirid, kalau berbentuk dia lafaz berbentuk apa aurat, wirid lah itu, selawat itu biasa dibaca di malam hari. Ya, hadirin dan hadirat sekalian, mereka dulunya para ulama-ulama ya terdahulu, mereka ini bangunnya, mau kita ikutilah jejak-jejak mereka. Kita semua ini tak terkecuali jejak mereka, bangun jam 2. Ya, mandi mereka dulu, mulailah mereka solat, segala macam solat dan malam itu. Ya, ada solat hajat, ada solat taubah, sunat mutlak, sunat tahajud, hajat dan lain-lainnya. Baru tilawah Quran dan wirid-wirid yang lainnya sampai subuh. Habis subuh bertani lagi dia, berhuma kata orang dulu, berhuma, tak berhenti. Makanya orang dulu sehat-sehat. Jadi yang kedua ikhlas tapi hati tidak hadir. Yang ketiga mungkin karena adab. Nah, ini mungkin juga karena adab nih. Adab merupakan penentuan yang terakhir. Bacaan bukan main eloknya. Hadir hatinya tapi tidak beradab. Contoh berzikir sambil melunjur kakinya. Nah, itu dia. Kakinya melunjur. Jadi itu tidaklah ya boleh. Itu hadirin dan hadirat sekalian, Imam Abu Hanifah menuturkan, beliau tuh rumahnya itu berjauhan dengan gurunya Hamad. Jadi Imam Abu Hanifah di rumahnya, kemudian Imam Hamad di rumahnya. Tidak pernah Abu Hanifah melunjurkan kakinya menghadap rumah Imam Hamad. Tak pernah. Nah, itu diadab itu adab terhadap guru dia. Terkadang ada orang mengaji puluhan tahun, ada ya mengaji puluhan tahun tapi tidak dapat dia. Ini mungkin tidak berkah, mungkin tidak beradab pada kitabnya. Nah, ini dia. Orang dulu sangat menjaga, tidak beradab sampai ke tahap pada kitabnya. Ya. Pergi dia mengaji, digulung kitabnya. Boleh jadi tidak beradab kepada kitabnya, pada bukunya, tidak beradab kepada gurunya, tidak beradab kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat sekalian, idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah taala biwujudil awrad kakasrati salatin wa siyamin wa dzikrin wa tilawatin wa tafakkurin wa ghairiha wastamarra bidzalika alaihi bi an yassarahu Allah ala dzalika lakin lam yuftah alaihi babul ma'rifah fala tastahqirha lah. Apabila engkau melihat seorang hamba, Allah tempatkan hamba itu dengan adanya wirid seperti banyak salat, puasa, kemudian zikir, tilawah, tafakur dan lain-lainnya, dan dia terus menerus bisa demikian karena Allah mudahkan. Ya, karena Allah mudahkan. Tapi orang itu belum dibuka oleh Allah pintu ma'rifat, maka jangan engkau anggap remeh keadaan orang itu. Yang pertama kita mesti tahu, kita kalau ada wirid dan bisa berwirid, jangan kita pandang kitanya. Itu atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau jangan remeh. Kalau engkau melihat orang yang berwirid terus-menerus belum nampak hasilnya itu. Li ajli annaka lam tara alaihi simal arifin minas sakinati war rahati wa adam syakwa ilal khalqi wa ghairiha min alamatil arifin. Karena engkau belum melihat atasnya tanda-tanda orang arif dari ketentraman, kelapangan dan ketiadaan mengadu kepada makhluk, dan sehingga
dan lainnya dari tanda-tanda orang yang arif. Ya, tidak boleh kita meremehkannya. Wala tastahqirha aidan li ajli annaka lam tara alai bahjatal muhibbin min asy-syauqi ila Allah wal musarah ila mardati. Jangan engkau anggap remeh keadaan pula karena engkau belum melihat atasnya keelokan orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu kepada Allah dan segera kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini hadirin sekalian. Yang pertama, orang ini dimudahkan oleh Allah berwirid. Ya, mudah dia. Ada kita lihat orang mudah berwirid, sehingga kita kagum dengan wiridnya. Ada kita melihat orang yang hebat wiridnya, siang malam berwirid, dan banyak bentuk wirid-wiridnya itu, dan kita kagum terhadapnya tentang wirid-wiridnya itu, dan kita melihatnya. Tapi hadirin sekalian, kita belum melihat pada orang itu tanda-tanda ma'rifat. Belum kita tengok wiridnya hebat, tapi kita belum melihat tanda-tanda ma'rifat pada diri seorang yang berid tadi, seperti ketenangan, hidupnya lapang, ia tidak mengadu kepada makhluk, justru sebaliknya mengadunya kepada makhluk saja, padahal dia orang yang sangat berwirid dan banyak wiridnya. Dia mengadu ke sana, mengadu kemari, gelisah dan lain-lainnya. Jadi kalau kita melihat orang seperti ini, dia berwirid tapi kita tidak melihat tanda-tanda itu, maka jangan engkau pandang remeh orang ini, karena dia mampu berwirid itu sudah merupakan satu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang begitu, dia elok macam aku lagi, dipandang dia lebih elok dari orang yang berwirid itu salah. Elok macam aku lagi katanya. Kalau kita melihat orang yang berwirid ini, dia berwirid terus menerus, dan kita dalam pandangan kita dia orang biasa saja, tak ada lebih dari aku nih, jangan kita pandang remeh. Kenapa? Dia mampu berwirid itu sudah merupakan anugerah dibandingkan kita yang tak ada wirid. Jadi macam mana? Datang dia, tanya apa wiridnya, ikut. Sogan pula. Ya, sogan muasawan dah diri. Jadi jangan pandang enteng anugerah Allah ini. Jadi masalah belum dibuka pintu ma'rifat, itu lain persoalannya. Itu lain persoalannya. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan dirinya. Jadi janganlah kita itu berwirid, kan ada orang berwirid niatnya, sasarannya lain dia. Ada supaya dipandang orang dalam satu waktu 2 tempe. Omogah dia tuh. Ditanya semalam, saya tengok Tuhan ada di sini. Senyum. Satu waktu dia dilihat orang di 2 tempat. Apa amalan Tuhan? Adalah katanya. Adalah, itu tidak tahannya. Jadi kita beramal bukan karena itu. Memang ada amalan dan pengalaman orang itu ketika dia berwirid itu dipandang orang satu waktu 2 kali. Itu ada di Raub mengenai kebenarannya, Allahu a'lam. Ini pun sampailah ke Raub nanti ini. Ya, apa yang saya sampaikan. Namanya Syekh Imam Ishaq. Syekh Imam Ishaq ini murid kepada Syekh Umar Batu Pahat. Syekh Umar Batu Pahat murid kepada Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalaqsyabandi. Ya. Sekarang murid Syekh Imam Ishaq itu yang sangat populer, terkenal, tokoh sufi di Malaysia, se-Malaysia, namanya Syekh Dr. Jahid Siddiq. Itu dia. Penuturan orang kampung di sana, di Pahang itu, ditengok mereka, Syekh ini tidak Jumat. Tidak Jumat. Tengok di rumah, tapi orang yang berada di masjid ada Jumat. Kita jangan coba buat macam itu. Tak nampak ada aku situ katanya. Memang tidak ada dia. Tapi Imam Ishaq banyak menuturkan ada dia.
Ditengok di rumah, ditengok di masjid. Jadi ada orang menuntut wirid ondak seperti itu. Setelah itu tak lulus, akhirnya ditinggalkan wirid itu. Jadi berwirid itu bukan untuk itu, ilahi, itu untuk Allah, ya, untuk Tuhan kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin sekalian, yang perlu kita pahami, kalau ada orang yang terus menerus wirid tapi kadang maksiat, ini dia. Jangan coba-coba kita remehkan. Jangan diremehkan. Ya, jangan diremehkan. Tidak semua orang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berwirid. Ya, tidak semua yang diberikan kemudahan. Makanya marilah kita berwirid. Apa yang boleh? Itu ada satu kitab yang sangat baik, ya. Satu kitab yang sangat baik yang perlu dimiliki, namanya Lum'atul Awrad. Itu penulisnya itu adalah Syekh Wan Ali Kutan Al-Kalantani. Itu tokoh ulama besar di Kelantan di Malaysia. Rupanya orang bersilap ini, tuan-tuan sekalian, bersaudara dengan Tuan Syekh ini. Tengok tu. Karena di antara saudara Tuan Syekh Ali Kutan Al-Kalantani ini, saudaranya itu, ya kemanaan atau cucunya, pangkat cucu atau cicitnya, pernah belajar dengan Syekh Abdul Rokan, mengabdi kepada Tuan Syekh Abdul Rokan, namanya Muhammad Said, anaknya Abdul Hamid, dan terus. Dan kalau diterusuri sejarah itu, berbesaran juga dengan ulama-ulama besar di Fatani, Syekh Ahmad Daud Fatani, Syekh Ahmad Fatani, begitu dia. Jadi ulama-ulama ini dia saling ngambil-mengambil. Bahkan termasuk Syekh Silau itu, Syekh Abdul Rahman Silau itu kan anaknya Ali, Syekh Ali, yang sekarang Syekh Ibrahim. Syekh Ali itu punya anak, salah satu anak dikawinkan kepada gurunya. Siapa gurunya? Syekh Abdul Wahid Al-Khalidi yang dikuburkan di Kubu. Begitu dia. Bersaudara. Ya. Jadi Syekh Abdul Rahman yang Tuan Syekh Silau ini asahan tu, dia keturunan kawin dengan keturunan Syekh Abdul Rokan ini. Jadi Tuan Syekh Ali Kutan Al-Kalantani tadi itu banyak tulisannya, di antara karang yang sangat populer dan diamalkan di alam Melayu. Alam Melayu Nusantara, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei. Ya, diamalkan. Nama kitabnya Lum'atul Awrad. Isinya apa? Selawat, zikir dan lain-lainnya. Jadi kalau tuan nanti memboleh kitab Lum'atul Awrad ini, tuan simpan di rumah, tidak tuan baca dah, itu pun pahala juga. Ya, begitulah caranya supaya dia boleh. Iya, itu kitab Ihya Ulumuddin, kata salah tokoh ulama di Banjar. Kitab Ihya Ulumuddin ini, kitab Ihya Ulumuddin itu sekarang ada 9 jilid dia. 9 jilid. Itu kalau kita beli dan kita simpan saja di rumah, mengandung barakah, tidak kita baca. Itu wirid Syekh Abdul Rokan, wirid diantaranya ada maulid. Maulid bulanan itu, setiap 12 hari bulan itu kan ada maulid kecil. Jadi para ini tim marhaban itu, mereka membaca faham atau tidak faham. Yang mendengar faham atau tidak faham, datang aja mendengar tidak faham. Itu akan menimbulkan cinta, bertambah cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita yang bersilam ini, yang bersilam nih, tuan-tuan sekalian, agak payah berwirid, payah soalnya, ikut ajalah wirid Syekh Abdul Rokan. Datang aja malam Jumat macam Yasin, udah hebat betul tuh. Kan, ikut maulid koci itu dan besar, ikut. Mau lebih lagi semangat, ikut atik bawah tu bersama budak-budak. Iya, itu wirid Syekh Abdul Rokan Al-Syabandi. Tak mampu kita nak wirid-wirid yang susah ni, teruskan aja wirid Syekh Abdul Rokan. Ya. Fa kaifa tastahqiru man damat wattasalat awraduhu falaula wujudul warid
al-ilahi fi batinihi ma qadara ala idamati awradihi. Ya, falaula wujudul warid al-ilahi fi batinihi ma qadara ala idamati awradihi. Jika tiada pertolongan Allah di dalam batinnya, niscaya dia tidak bisa mengekalkan wiridnya. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, bagi orang yang ingin menuju jalan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu dia mesti punya wirid. Ya, salah satunya mesti punya wirid. Karena wirid itu merupakan penerang hati, fi tanwiril qalbi, dan hati yang terang itu bisa mendatangkan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ingin saya ulang lagi, para masyayikh terdahulu tidak ada dari kalangan mereka yang tidak berwirid. Semuanya berwirid. Dan rata-rata dari mereka itu bangunnya jam 2 malam pagi. Setelah itu mereka tidaklah tidur lagi. Apa kerja mereka? Wirid. Ya, kerja mereka wirid. Oleh karena itu senantiasalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga kita ini dapat mengikuti jejak-jejak para alim ulama dalam berwirid itu. Yang para ulama ini semuanya mengikut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umumnya hadirin sekalian, umumnya ulama-ulama di Nusantara ini semua mereka itu berwirid, tidak ada yang tidak berwirid. Dan ratusan tahun yang lalu Imam Ghazali ada wiridnya, Ibnu Taimiyah apalagi ada wiridnya, Bin Bas itu ada juga wiridnya, Imam An-Nawawi ada wiridnya. Maka tidak ada ulama yang tidak berwirid. Ya, maka marilah kita berwirid, wirid yang kita jadwalkan, yang sesuai. Ya, jangan panjang-panjang. Nanti kalau panjang-panjang hilang konsentrasi, siki dia, tapi kita konsentrasi, hadir hati kita, supaya wirid kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hasilnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.